Balik lagi di channel saya. Kali ini kita masuk ke dunia yang penuh ambisi dan strategi gila. Blue Lock season kedua. Siap lihat siapa striker sejati yang bakal bersinar. Film diawali duel kakak beradik antara Ito Shisai dan Ito Shirin. Jadi si Ito Shisai ini adalah pemain timnas Jepang U20 yang nanti akan menantang tim dari Blue Lock ini. Jika Blue Lock kalah, mungkin mimpi mereka yang ada di Blue Lock akan sirna. Tapi jika menang, tim dari Blue Lock bisa menggantikan posisi dari timnas Jepang U20 itu sendiri. Film beralih kepada Ego yang ditelepon Barus Duta Asosiasi Sepak Bola Jepang. Dirinya bilang kepada Ego pertandingan buat nanti Blue Lock versus Jepang U20 tiketnya sudah habis terjual. Dikarenakan media sangat tertarik banget dengan mengincar berita itu Shisai. Ego yang mendengarnya agak risih dan gak penting, dia bilang Blue Lock akan mengalahkan Jepang U20. Karena Blue Lock diciptakan untuk mengubah sepak bola Jepang. Di layar segede gaban, Ego muncul dengan seperti biasa dengan lagat sombongnya. Dia menjelaskan dari 300 striker tinggal 35 striker lagi yang akan memperebutkan nomor 1 egois. Dan pertandingan nanti akan dilangsungkan 3 minggu lagi, yang mana itu melawan timnas Jepang U20 yang dinahkodai atau dipimpin oleh Ito Shisai. Kalau menang, posisi Jepang sekarang digantikan oleh mereka yang ada di Blue Lock. Sedangkan kalau kalah, maka ini adalah akhir dari Blue Lock. Dengar itu Isagi langsung mengingat masa lalunya yang dulu dia bukan siapa-siapa dan gak ada yang mengenalnya. Akan tetapi sekarang setelah masuk Blue Lock dia belajar dan juga alhamdulillah sudah bisa sampai tahap ini. Maka dari itu dia bergumam kalau dia bisa menang melawan timnas Jepang bukan tidak mungkin. Dia akan mewakili timnas Jepang U20. Tapi di sisi lain kalau kalah hancur leburlah karir sepak bolanya. Maka dari itu dia bertekad untuk bisa melewati itu untuk mengubah hidupnya. Reisi Jingo dia berpendapat memang ini kesempatan, tapi gimana caranya membuat tim isinya cuma striker. Gagamaru pun berpendapat mungkin Ego akan merubah mereka di tengah dan di belakang. Ego menjawab mau bagaimana lagi. Mau gak mau harus membentuk tim. Tokimitsu bilang mustahil ini bisa menang. Berbeda dengan si Aryu yang tidak keberatan dengan usulan ini. Karena ini menjadi perdebatan, di sini Ego menjelaskan kembali dirinya akan memanggil 6 nama yang akan menjadi inti dari tim ini, yang merupakan 6 pemain teratas di peringkat Blue Lock. Ke-6 orang itu yang bernama Rin Itoshi, kemudian yang kedua Shido Ryusei, ketiga ada Karasu Tabito, 4 ada Otoya Eita, kelima Yuki Miyakenyu. Sebelum menyebut yang terakhir di sini Isagi berharap dirinya bisa masuk top 6 ini. Harapan pun sirna dengan Ego menyebut nama dari Nagi Seishiro. Ke-6 orang ini akan dibagi menjadi 3 tim A, B, dan C. Sisanya dari 29 orang itu harus memutuskan untuk bergabung dengan tim mana yang mereka mau diajak bekerja sama. Karena di sini jumlahnya tidak genap, jadi ada 1 orang yang bermain 2 kali. Yang dipilih Ego untuk bermain 2 kali ialah Bahira Meguru. Ego menyuruh top 6 ini untuk memasuki ruangan yang sudah disiapkan. Setelah top 6 sudah masuk ke ruangan, Ego memberi pesan kepada 29 pemain kunci untuk berhasil dalam uji coba ini adalah ketegasan dan kerjasama. Untuk menentukan pilihan tim dari mereka, Ego memberi waktu 24 jam dari sekarang. Cerita berpindah ke makan malam. Terlihat Igaguri mengambil semua makanan yang tersedia di sana. Ada yang mau nyobaan juga, kuat ngambek atas si Ikaguri. Sambil makan mereka berenam pun ngerumpit teman-temannya yang tidak lolos ke tahap ini. Isagi pun gak menyangka kalau Kunigami yang tidak lolos. Shigiri bilang inilah Blue Lock, lagi pula buat apa mikirin orang lain. Kita aja kalau kalah lawan Jepang toh kita kehilangan juga. Tak lama obrolan pun masuk ke bahasan pemilihan tim dari yang mereka akan pilih. Igaguri dengan perut yang sudah buncit dia memilih tim A yang diisi Rin dan Shido. Bahira Meguru yang mendapat 2 kali main dia punya pilihan. Sedangkan Shigiri dia belum memutuskan untuk bergabung ke tim mana. Sedangkan Isagi yang menurut Bahira dia akan memilih tim A atau C. Yang mana Bahira tahu karena nalurinya yang bisa membaca pikiran dari Isagi. Sedangkan di ruang VVIP terlihat Nagi sedang bermain Roblox dan disamperin Yukimiya Kenyu dan mengajak berkenalan. Yukimiya tidak sabar siapa yang akan bergabung ke timnya.
Sedangkan dari tim A terlihat Shido dan Rin kurang klop alias bodo amat dan malah gelut. Orang-orang senang lihat gelut. Nagi masih keasikan dengan game Roblox-nya. Gelut yang epic baru dimulai malah muncullah Ego di layar. Jadi pertarungan epicnya terhenti. Ego di sana memberikan ceramah sedikit kepada keenam orang itu. Singkat waktu terlihat Isagi sebelum tidur mau cuci muka. Sembari menyikat gigi dia pun mengingat yang sudah terlewat. Dan semakin susah banget untuk kedepannya sampai dia kesal gitu. Di sebelah ada Baro yang bilang kenapa Isagi ini ragu. Mereka pun sambil sikat gigi ngobrol lah. Tak lama Nico atau si Kribo datang dan meminta cuci muka Isagi. Sekalian Nico bilang kalau Isagi ini belum memutuskan bergabung ke tim mana. Nico sendiri dia memutuskan untuk memilih tim yang mengerti dirinya supaya bisa berkembang. Dan bersamaan itu Nico menyuruh Isagi untuk pergi dari sana. Karena dirinya tidak mau ada yang melihatnya membilas dahi. Sekarang terlihat Isagi lagi nonton live streaming sembari dia menentukan pilihannya ke tim mana. Dia bimbang antara memilih tim dari Rin atau tim dari Nagi. Mikagi Reo pun datang dan tahu Isagi ini bimbang. Dia memberikan masukan kepada Isagi sampai Isagi pun membulatkan tekadnya. Pagi harinya diberitahu untuk berkumpul dan di sini diumumkan tim yang mereka pilih. Dan pada akhirnya Isagi memilih tim A yang dipimpin Rin. Dan Bahira pun masuk ke tim A. Sementara Baro, Reishi, dan Shigiri memilih tim B. Dan Reo yang mengobrol sama Isagi semalam dia memilih tim C. Waktu pertandingan antara tim A versus tim B akan dimulai 5 menit dari sekarang. 3 pemain yang akan bermain akan dipilih secara acak. Dan permainan pertama dari tim A ada Nanase Hiziro. Nama kedua ada Hiryo Yo. Dan nama ketiga Isagi Yoichi. Isagi pun sedikit terkejut sampai temennya ngakak. Sementara di tim B 3 pemain yang terpilih ada Shiguma Kohei, Saramada Kairu, dan yang terakhir ada Shigiri. Dari kedua tim ini disiapkan kaos partainya. Isagi harus tetap fokus untuk menampilkan kemampuannya di tim ini. Tidak cuma itu, dalam uji coba kali ini pun teman satu tim adalah saingannya juga. Di sini Nanase yang kesenangan dia pun berkenalan dengan Isagi, yang ternyata Isagi ini adalah seniornya. Juga Hiyori berkenalan juga. Isagi agak sedikit kebingungan sampai bisa seakrab ini, padahal baru kenal. Mungkin kemarin-kemarin gak sebahagia ini Isagi ketemunya yang sangar-sangar terus. Kedua pemain yang sudah kenal Isagi, Shido manggil Isagi dengan panggilan ikan teri. Isagi menegaskan kembali bahwa kunci kemenangan itu ialah ketegasan dan kerjasama. Sistem dari pertandingan ini 5 gol pertama yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Pertandingan dimulai. Isagi langsung bergumam bahwa yang pertama yang harus dia lakukan adalah menjadi pemain yang paling menarik. Memulai menyamakan pola serangan dari Rin dan Shido. Shido terlihat dia menggiring bola itu ke depan sendirian. Dribble dia sangat bagus. Akan tetapi melihat Shido terjepit, Isagi langsung meminta bola kepadanya. Saat bersamaan Shido pun mengumpannya ke Isagi. Dengan cepatnya Isagi mengumpan lagi kepada Rin. Dengan bersamaan Isagi langsung berlari ke depan untuk membuka ruang. 1-2 mereka perlihatkan. Akan tetapi Shigiri bisa mengintersepnya. Tapi bola itu pun jadi liar dan ke depan gawang tim B. Dengan kecepatan yang dipunya Shido, dia bisa memenangkan duel itu dengan sangat indah sekali. Dan terciptalah gol pertama untuk tim A. Skor berubah menjadi 1-0. Atas gol itu Tabito langsung paham cara bermain dari Shido. Permainan dilanjutkan kembali. Karasu Tabito dengan kemampuan yang dia punya, dia dengan sangat gampang melewati Isagi dan juga Shido. Tabito dengan mudahnya mencoplosan bola ke jala gawang tim A. Dan gol pun tercipta, skor berubah menjadi sama kuat 1-1. Hiyori memberitahu Isagi kalau Tabito sudah mengincar Isagi untuk diajak duel. Karena Tabito ini orang yang jenius. Jadi dia bisa melihat kemampuan lawannya yang dimana Hiyori ini adalah bestinya dulu. Hiyori pun memberikan saran kepada Isagi untuk membiarkan dia menyerang kelemahan Isagi dan untuk serang dengan seluruh kekuatan Isagi. Pertandingan dilanjutkan kembali. Shido yang menggiring bola, dia pun akan melakukan pola yang sama seperti gol pertama. Akan tetapi bola yang diumpan kepada Isagi, Karasu Tabito dengan cepat datang di hadapan Isagi. Bola itu pun direbut oleh Tabito. Tabito yang dijepit 3 orang dengan kemampuannya melihat rekannya Otoya bergerak. Dia pun mengumpannya. Otoya dengan mudah membobol gawang dari tim A. Skor berubah menjadi 1-2.
Permainan yang dilanjutkan kembali. Di sini Tabito langsung mengawal Isagi. Isagi pun bermain 1-2 dengan Hiyori yang Hiyori memberi umpan kepada Rin. Rin yang pegang bola, Shidou langsung berlari ke depan dan diikuti oleh Shigiri dari belakangnya. Sadar Rin susah untuk mengumpan, dia pun melihat sedikit celah dan langsung menembak ke arah gawang. Dan gol pun tercipta. Skor menjadi sama kuat, menjadi 2-2. Dengan sadar Isagi tidak bisa mengikuti permainan kali ini karena dirinya terus dijaga ketat oleh Karasu. Shigiri pun sama dengan Isagi yang dirinya sulit untuk mengimbangi top 6 ini. Pertandingan dilanjutkan kembali dengan Shigiri, dia berlari langsung ke depan dengan kecepatan yang dia punya. Lihat itu, Karasu langsung memberikan umpan kepada Shigiri. Shigiri pun melihat pergerakan dari si ninja Otoya dan mengumpannya. Dengan heading yang begitu bagus, Otoya membobol gawang tim A. Skor berubah menjadi 2-3. Rin yang sedang bekerja sama dengan Hiyori, mereka menerapkan permainan 1-2. Sementara Isagi yang berusaha untuk membantu untuk mengurus dalam pertandingan ini. Karasu masih tetap menempelnya seperti lem Aibon. Hiyori yang mengumpan kepada Rin, terlihat Shidou merebutnya. Malah bola itu pun menjadi liar dan menjadi serangan balik untuk tim B. Shigiri mengumpan ke Otoya. Otoya pun langsung mengumpan cepat kepada Karasu. Dengan kekosongan di lini belakang, Karasu dengan mudah mencetak gol untuk menjauhkan keunggulan menjadi 2-4. Karena tadi Shidou yang berebut bola dengan Rin, mereka saling menyalahkan. Keributan kecil pun terjadi. Terlihat Shidou sangat kesal banget sama si Rin. Sedangkan Isagi berpikir keras untuk bisa lebih baik untuk tim A ini juga biar bisa Rin dan Shidou bisa bekerja sama. Sadar tim B yang cuma membutuhkan 1 gol lagi untuk memenangkan pertandingan kali ini, Isagi harus bertekad lebih kuat lagi. Terlihat Isagi yang dijaga ketat Otoya, dia mencoba melepaskan diri dari kawalan itu dan meminta umpan dari Hiyori. Tidak mudah untuk Isagi, dia pun langsung dipepet lagi sama si Karasu. Di saat bersamaan, Nanase Hiziro, dia berlari membuka ruang ke depan. Fokus yang berkurang dari Karasu karena pergerakan Hiziro, Isagi pun bisa melepaskan diri dari Karasu. Isagi yang pegang bola, dia pun melihat ke arah Rin. Tapi Rin dijaga ketat. Dengan bersamaan juga Shidou meminta umpan kepadanya. Isagi pun memperhitungkan apa mau shoot atau mengumpan. Dengan reaksi kimia, Isagi memberi umpan kepada Shidou. Umpan yang bagus tidak disia-siakan oleh Shidou. Dia menembak dengan tembakan pisang dan membobol gawang tim B. Skor berubah menjadi 3-4. Melihat gol itu, Isagi bengong karena tendangannya sangat cantik, aduhai. Pertandingan yang dilanjutkan kembali, Karasu mulai menyadari kalau Isagi sekarang mulai berguna dan merepotkan. Karasu yang pegang bola, dia pun dihadang Rin. Karasu terlihat menari di lapangan, tapi dia pun sedikit kesulitan melewati Rin. Selagi lengah Isagi dengan tackle-nya, dia mengambil bola dari kakinya Karasu. Isagi, Nanase dan Hiyori melakukan 1 sentuhan. Nanase pun mengumpan kepada Hiyori. Hiyori gak mudah untuk melewati Shigiri. Hiyori memberikan umpan yang sangat tidak bisa ditebak. Dia mengumpan ke belakang pertahanan lawan dan Isagi mencoba peruntungan umpan yang dikirim Hiyori. Tapi sayang, Isagi tidak bisa menggapainya karena terlambat 1 langkah. Dengan itu tim B mulai melancarkan serangan balik ke pertahanan tim A. Tapi bola malah datang ke tengah. Rin dan Karasu berebut bola itu dan Rin bisa menendang terlebih dahulu dan bisa mencetak gol. Skor menjadi 4-4. Karasu masih tetap dengan pendiriannya kalau tim A bangkit karena Isagi. Hiyori pun di sini meminta maaf kepada Isagi yang memberi umpan begitu karena titik itulah yang bisa Hiyori kirim. Isagi menyayangkan dirinya yang belum bisa memaksimalkan dari segala hal. Hiyori pun memberikan sedikit wejangan kepada si Isagi, juga memberikan semangat. Pertandingan dilanjutkan kembali dengan Karasu dan Otoya memainkan 1-2. Sadar Karasu dihadang 2 orang, dia pun mengirim umpan kepada Shigiri. Shidou dengan cepat turun dan menghadang bola itu. Nanase langsung mengirimkan umpan kepada Isagi. Dengan mata yang bercahaya, Isagi mengiring bola itu sendirian dengan penuh tekad sembari dia memikirkan omongan dari si Nanase. Setelah itu Isagi pun mengumpan ke sisi kanan kepada Nanase. Nanase sendiri nggak pegang lama, dia mengumpan kembali kepada Isagi. Isagi pun di situ langsung dihadang oleh si Karasu. Tim A pun memainkan segitiga. Hiyori yang pegang bola di sisi kiri, dia langsung dihadang Shigiri. Hiyori dengan bagusnya mengirimkan crossing ke kotak penalti. Isagi dengan matanya yang bercahaya, dia pun menerima umpan itu dan mencetak gol kemenangan untuk tim A dengan skor akhir 5-4.
Nanase langsung kegirangan dengan Isagi yang bisa seperti itu. Tapi Isagi bilang kalau dirinya begitu karena tadi dia mendengarkan kata-kata dari Hiyori. Shidou yang menguji berbeda dengan Rin. Dia malah B aja. Ego yang ada di ruangan pun sedikit memuji Isagi. Sekarang diperlihatkan Reo Mikage yang mendapatkan nilai bagus di sekolah. Tidak cuma itu, dia pun jago bermain basket juga, bermain alat musik bass. Tapi impiannya satu, memenangkan Piala Dunia di sepak bola. Karena sekarang sudah sampai di sini, dia pun bertekad akan memaksimalkan kesempatan yang ada dan satu tim dengan Nagi. Sementara Isagi dan Nanase di sini dia sedang menganalisis golnya. Nanase, Isagi dan Hiyori mereka ngerumpi sambil ngobrolin juga tentang sepak bola yang disamakan dengan game Jimbot. Dan begitulah pokoknya mah. Karena bantuan dari Nanase dan Hiyori, Isagi pun berterima kasih atas kerjasamanya tadi bermain. Di sisi lain, pertandingan antara tim A versus tim C akan segera dimulai. Tim C memulai pertandingan dengan bola yang dipegang Reo. Dengan cepatnya Reo mengumpan kepada Nagi. 1-2 mereka lakukan. Melihat pergerakan Nagi ke depan, Reo langsung mengumpannya. Akan tetapi Ishikari bisa mengintersepnya. Bola pun sekarang digiring tim A, yaitu Samarin. Bola itu pun diberikan kepada Gurimu. Gurimu pun langsung dihadang oleh Reo. Karena lama pegang bola, Shidou marah. Dan disitulah Gurimu juga memberikan umpan kepada Shidou. Shidou yang pede bisa melewati Gagamaru, tapi Gagamaru ternyata bisa memotong bola itu dengan cara backheel. Bola pun datang ke Kenyu. Duel antara Kenyu dan Rin tidak terelakkan lagi. Dengan pergerakan yang baik, Kenyu bisa melewati Rin, tapi di sana masih ada Shidou yang siap menghadang. Akan tetapi Yukimiya Kenyu terlalu bagus. Dia dengan mudahnya melewati Shidou dengan gerakannya. Yukimiya Kenyu pun mengambil keputusan untuk mensuting langsung ke gawang dengan tendangan penukik. Tapi di gawang itu tiba-tiba ada si Aryuzube yang siap menghadangnya. Dengan tidak disangka-sangka, Nagi malah muncul dan memotong bola itu. Dengan itu dia ceploskan dengan mudahnya. Dan papan skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan tim C. Di sisi lain, Reo menilai Nagi sekarang bukan Nagi yang seperti dulu. Pertandingan dilanjutkan kembali. Seperti biasa, Rin dan Shidou masih belum akur. Rin yang membawa bola, dia dengan mudahnya melewati penjagaan dari Reo. Rin mengirim bola atas kepada rekannya. Dan bola itu pun balik lagi kepada dirinya dan mencetak gol. Skor menjadi 1-1. Loba-loba omonglah si Rin sama Shidou. Reo di sini dia sadar kalau dirinya kalah jauh sama pemain-pemain lain. Jadi kedua orang tuanya itu tidak mensupport dia untuk bermain bola. Orang tuanya lebih mensupport dalam hal pendidikannya juga masa depan yang cerah. Tapi Reo di sini akan bekerja keras untuk menggapai mimpinya menjadi pemain top dunia. Dengan semangat yang sudah membara, Reo pun lebih percaya diri banget. Walaupun lagi berdiri di posisi yang pas, tapi dengan tekadnya Reo malah memilih menendang langsung ke gawang dengan tendangan mautnya. Bola yang awalnya melambung, tapi dari kemampuan yang Reo punya, bola itu pun menukik tajam dan masuk ke jalan tim A. Dan berubah skor menjadi 1-2. Isagi, Hiyori, dan Nanase yang lagi nobar, mereka sangat kagum melihat tendangan dari Nagi tadi. Pertandingan dilanjutkan kembali. Gak tahu dah filmnya tidak full gini. Tahu-tahu tim C kalah aja 5-3. Walaupun kalah, Nagi di sini memberikan applause kepada Reo yang bermain bagus. Reo di sini masih belum puas. Reo masih yakin bisa melewati itu semua. Cerita berpindah ke kantor ZFU. Terlihat Itoshi Sae datang ke sana. Dia ditemani agennya yang bernama Gloren. Itoshi datang ke situ mau menceramahi atasan, yang dimana dia sangat tidak suka dengan pemain timnas Jepang yang sekarang, terutama lini depan yang ampas. Itoshi mau main di timnas, tapi pemainnya jangan asal-asalan. Si gendut yang gak mau kehilangan Sae, dia pun mau dengerin Itoshi untuk mengganti pemain depannya. Nama yang disebut Itoshi adalah Ramos ataupun Kaju. Sejauh ini tim A memenangkan semua pertandingan, tapi di sini Barau dan Bahira juga sudah mencetak angka. Dan di pertandingan terakhir tim A menang 5-4 atas tim C. Setelah game berakhir, Rin sama Shidou malah bertengkar sampai Jin Panci Ego melerainya. Ego pun bilang waktunya untuk mengumumkan susunan pemain untuk melawan Jepang U20. Ego yang lagi memikirkan siapa yang lolos dan gak lolos, di sini Asosiasi Sepak Bola Jepang berusaha menelpon dan Ego mengabaikannya. Waktu pengumuman tinggal menghitung detik. Ego pun muncul via secara langsung dengan para pemain. Ego pun di situ memberikan wejangan sedikit.
Walaupun cuma itu aja yang dia omongin, dan inilah pengumuman 11 pemain yang akan bertanding melawan Jepang U20. Yang pertama dan yang terbaik siapa lagi kalau bukan Itoshi Rin. Sudah terbukti Rin bagus dalam hal apapun, jadi gak bisa debat lagi kalau Rin yang terbaik. Dan 10 pemain lagi diumumkan dari penjaga gawang. Ada nama Gagamaru. Ego memilih Gagamaru karena dia punya reaksi cepat dan tubuhnya yang lincah, dan dialah yang dipercaya menjaga gawang oleh Ego. Sedangkan dua center back diisi oleh Aryu Jubei dan Nico Iki. Ego menilai Aryu mempunyai tinggi badan dan mudah memenangkan duel atas. Sedangkan Nico, dia mempunyai kemampuan ketajaman mencuri bola. Dan bek sayap kanan dan kiri. Di kanan ada Shigiri dan di kiri Bahira Meikuru. Sekarang masuk ke gelandang bertahan, sang penghubung garis pertahanan juga penyerangan. Posisi itu diisi Karasu Tabito. Dia sangat kuat dalam pegang bola, jadi dengan mudahnya nanti bisa menyalurkan bola ke depan dengan baik. Lanjut ada Otoya Eita dan Yuki Miyakeyu. Nama selanjutnya ada Nagi. Dan nama terakhir yang dipilih adalah siapa lagi kalau bukan Isagi. Inilah 11 terbaik yang Ego pilih. Isagi kesenangan bukan main karena terpilih. Sedangkan yang tidak terpilih merasa kesal banget kayaknya. Di kacamata mempertanyakan Shido yang gak masuk ke starting line up. Ego menjawab memang Shido jago dan cetak gol juga. Tapi Shido tidak pandai bermain kerja sama. Ego menjelaskan kalau dirinya tadi ditelepon anggota SJ Barus Duta. Jadi pihak sana harus memenuhi surat yang dilayangkan Itoshi Sae. Kalau tidak, Itoshi Sae akan mundur dari pertandingan. Bukan cuma dia yang nggak akan main, melainkan pertandingan pun akan batal. Karena tiket laku terjual karena ketertarikan penonton kepada si Itoshi Sae ini. Dan syarat yang diminta Itoshi Sae adalah meminta Shido bergabung ke timnas Jepang. Waktu melawan Jepang U20 tinggal menyisakan 15 hari lagi. Dan jadwal akan Ego buat, para pemain sangat bersemangat banget. Dan Ego sangat suka dengan apa yang ditunjukkan para pemain. Ego menjelaskan untuk camp pelatihan terakhir. Sedangkan di sisi lain di tempat ruang rapat timnas Jepang U20 menjelaskan kalau laga akan dilakukan 2 minggu lagi. Pelatih dari Jepang yang bernama Heishi Seiji, dia memperkenalkan Itoshi Sae kepada semua pemain. Sendo Sudo berpendapat kalau Itoshi Sae ini seperti anak manja. Pelatih menegaskan jangan sampai kalah melawan tim Blue Lock. Kalau kalah kita bisa kehilangan kehormatan timnas Jepang itu sendiri. Saya yang bilang dia terus terang kalau dirinya tidak tertarik sedikit pun para pemain yang ada. Tapi jangan sampai ngerah ke negara. Juga jangan sampai buat dirinya kesal aja ya. Di situ ada yang kesal dong. Suto langsung bilang untuk jangan meremehkan. Beradu mulut pun gak bisa terelakkan lagi. Mereka saling beradu mulut. Tak disangka Shido menteke Suto. Dengan sombongnya Shido bilang, kalau mau menang masukin aja gue ke starting line up-nya. Udah pasti auto menang deh. Shido yang mau menijak itu orang lagi, tapi di sini ada Oliver Aiku menggantikan dengan membalikkan Smackdown-nya. Oliver memberitahu kalau mau semangat nanti di lapangan. Oliver pun memberitahu lini pertahanan yang mereka punya. Ada Heru Teppei, Darai Miroku, Ryo Kajuma, dan juga ada dirinya Oliver Aiko. Di pelatihan Blue Lock, beberapa orang lagi ngobrolin si Oliver yang mendapatkan tawaran main di Serie A Italia. Timnas Jepang bermain defensif, tapi pemain-pemainnya jangan diragukan lagi, udah pasti yang terbaik di Jepang. Pengumuman latihan selesai dan diminta untuk beristirahat untuk para pemain. Isagi yang lagi berjalan di lorong sambil minum teh jus, dia pun melihat Rin yang lagi nge-gym. Walaupun waktunya istirahat, tapi Rin tetap berlatih untuk mematangkan kemampuannya dan juga fisiknya. Karena ini harga diri untuk mengalahkan kakaknya sendiri, yaitu Itoshi Sae. Isagi pun memberi sebotol teh jusnya kepada Rin. Awalnya nolak, tapi sayang juga kalau nggak dicoba teh jusnya ini. Sekarang pun Ego mengadakan meeting rutinan. Dia memberitahu kalau tadi latihan otot, sekarang bagian waktunya membangunkan otak. Flow yang artinya kondisi mental yang sangat fokus. Isagi langsung paham dong arti dari flow ini. Gambar yang tertera menunjukkan keseimbangan antara tantangan dan kemampuan untuk memasuki flow. Pokoknya itulah yang diomongin Ego artinya dari flow ini. Seperti kesatria yang bertarung dengan monster.
Masalahnya ini bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Pokoknya mah nanti bermain bola harus happy lah. Jangan bengong, terus aja tunjukin kemampuan yang ada dan belajar yang baru untuk para pemain. Dan itulah pemain Ego. Pokoknya semangat untuk generasi baru Jepang. Dan itulah kalian. Dan dunia sudah menunggunya. Film berpindah kepada Itoshi Sae yang sedang berjalan dan dia pun diajak berbicara sebentar oleh si Oliver. Oliver ngomong kalau Sendo dan Shido kembali bertengkar juga sulit untuk akrab kayaknya. Saya dengan sombongnya buang aja pemain yang disebut bintang. Kata Oliver gak bisa begitu dong. Karena yang main bukan cuma dirinya. Jadi dia juga harus tahu mereka yang akan bermain. Kemauan dari Oliver ini adalah tim Jepang harus menang tanpa Shido. Saya awalnya sedikit keberatan tanpa Shido yang gak main. Yang mana kan dia pengen Shido masuk ke tim ini. Tapi Oliver pengen tahu kehebatan dari saya tanpa bantuan Shido. Walaupun saya sedikit keberatan, tapi dia menyanggupi keputusan sang kapten Oliver. Sambil berjalan, saya bilang kalau dirinya lah yang akan mengujinya. Dan kalau mereka tidak mengikuti irama saya, maka dari itu saya akan keluar. Waktu pertandingan antara Jepang U20 versus Blue Lock menyisakan 24 jam lagi. Pagi hari alarm para pemain berdering. Ada yang bangun awal, ada juga yang kelewat waktu alarm. Apalagi Nagi bangun dari tidur langsung login FF dulu. Setelah bangun semua mereka sarapan pagi. Setelah sarapan banyak aktivitas mereka yang berbeda-beda. Di luar stadion para warga banyak yang gak tahu tim dari Blue Lock. Sementara Oliver dia jogging di luar stadion. Waktu sekarang menunjukkan jam 8.15. Oliver pun istirahat sambil scroll TikTok. Dia juga membayangkan masa lalunya pas kecil. Terlihat kayaknya si Oliver dulunya pengen jadi penyerang. Tapi karena bapaknya dia ditekan untuk menjadi pemain bertahan. Pertandingan yang sudah dekat, para penyiap sedang sibuk menyiapkan dari aqua gelas sampai yang lainnya. Sementara Rin dia lagi menenangkan diri sembari dia membayangkan masa lalunya pas bocil. Rin yang lagi main Barbie-Barbian dia pun diajak kakaknya saya untuk ikut nonton bola. Waktu sudah menunjukkan jam 16.00. Di luar stadion terlihat sudah banyak penonton yang mulai berdatangan. Terlihat juga para penonton sangat antusias banget atas pertandingan yang akan diadakan ini. Di dalam stadion ada kedua orang tua Isagi yang mau mensupport anaknya. Sesaat sudah duduk, bapaknya Isagi mendengar penonton yang ngomongin pemain hebat dari Itoshi Sae. Stadion semakin ramai. Di papan layar terlihat Itoshi Sae dan para pemain lainnya ditampilkan. Pertandingan semakin dekat. Selagi siap-siap, Isagi dan Bahira mengobrol sebentar. Si Giri tidak menyangka sudah sejauh ini. Nagi bilang ini bukan dari akhir perjalanan kita, melainkan baru memulainya. Ego sang manajer dia pun memberikan arahan sebelum bertanding. Dia memperlihatkan pemain cadangan yang ada. Dalam pertandingan cuma 3 pergantian. Siapapun nantinya yang diperlukan harus siap. Ego pun memperlihatkan susunan pemain lawan. Kita yang belum dikenali semua orang, maka dari itu 90 menit harus dimanfaatkan benar-benar. Dan Ego yakin Blue Lock akan menang di laga ini. Pemain Blue Lock pun bersiap dan terlihat para pemain Jepang sedikit meledek. Juga di sini Bahira tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan melawan mereka ini. Di saat berbaris, Itoshi Rin dan Itoshi Sae berdampingan karena mereka berdua sang kapten. Isagi yang berdampingan dengan Oliver, dia pun membisiki Isagi kalau Shido tidak akan memiliki kesempatan di pertandingan ini. Dan juga Oliver bilang kalau Blue Lock tidak akan diberi ruang untuk cetak gol. Pada saat pemain masuk lapangan, gemuruh penonton sangat terasa banget. Seperti lihat final antara RT di kampung. Isagi nggak ulang begitu melihat para supporter Jepang yang begitu indah untuk dia lihat. Pertandingan ini dikomentari oleh Teresa dan Natsuki. Formasi diperlihatkan dengan Jepang memakai 4-3-3, sedangkan Blue Lock memakai formasi 4-5-1. Lapangan yang dipakai fasilitas dari Blue Lock itu sendiri. Isagi tidak menyangka akan hal ini, dan ini momen yang tidak akan diduga sebelumnya. Supaya nggak gugup, Isagi pun harus berkonsentrasi biar bermain santuy. Melihat hal itu, Itoshi Rin pun meyakinkan si Isagi untuk jangan takut. Isagi begitu karena saking semangatnya. Kick off dimulai dengan bola dikuasai tim Blue Lock. Isagi memberi umpan kepada Itoshi Rin. Blue Lock memposisikan Isagi dan Rin Nagi sebagai daya gedor tim Blue Lock. Formasi 5-4-1 jika mereka diserang.
Tapi bisa berubah gimana situasi pertandingan menjadi formasi 3-6-1, yang mana dengan 3-6-1 lebih efisien untuk memperbesar mencetak gol di arah manapun. Bola yang sekarang digiring Isagi, dia pun mengumpannya kepada Bahira. Bahira berpikir untuk menendang langsung atau memberikan mengumpan. Dan di hadapannya ada Hayate yang membayangi si Bahira. Dengan kemampuan Bahira, dia bisa melewati Hayate dengan mudah. Para penonton langsung terkesima melihat pergerakan Bahira. Melihat posisi Rin dan Nagi yang dijaga ketat, dia melihat ruang untuk Isagi diberi umpan. Umpan yang bagus dan menurut Isagi ini pas. Tapi sayang, Oliver masih sangat perkasa. Dia pun bisa memotong bola lambung yang dikirim Bahira. Melihat Oliver memotong bola itu, para penonton sangat puas melihatnya. Oliver pun ngasih paham kepada Isagi kalau dirinya itu adalah back yang gak bisa dilewati para striker bak polisi. Saat dirinya patroli, gak akan ada yang bisa mencetak gol satupun. Mendengar itu, Isagi semakin tertantang. Dan inilah waktunya untuk membuktikan semuanya kepada dunia. Bola pun dilempar oleh Shigiri kepada Isagi. Isagi langsung mengumpan kepada Rin. Rin dijaga ketat Oliver dengan bersamaan. Otoya membuka ruang di sisi kanan. Tidak mudah untuk Otoya dijaga ketat nomor 5 yang bernama Darai. Dia menjaga Otoya sangat ketat begitu walaupun itu tidak ada bola. Isagi yang melihat pun sadar kalau Otoya sulit untuk melewati penjagaan itu. Di situ Rin mengumpan kepada Isagi. Isagi gak lama, dia pun langsung mengirimkan bola lambung kepada Yukimiya. Neru Teppei bersiap untuk menghadang Yukimiya. Walaupun Yukimiya bisa melewati Teppei terus memepetnya. Bola pun dapat diintersep. Sekarang Nagi mencoba mengambilnya. Kazuma langsung menghadang, tidak membiarkan Nagi leluasa. Tak terduga Oliver merebut bola itu secara diam-diam. Jepang mengambil inisiatif untuk menyerang balik ke pertahanan Blue Lock. Hitoshi Sai mengirim bola itu ke depan. Shigiri yang mau menghadang Sai mengirim umpan ke depan kepada Chou Kento. Aryu mendekati Chou untuk menghadangnya, tapi Chou mengumpan kembali kepada Kitsune. Karasu pun siap menghadang. Sae pun lolos dari penjagaan. Dia dapat umpan dari Kitsune dengan membara seperti api. Sadar Sae yang sendirian, Nico pun menghadangnya. Tidak cuma Nico, Shigiri pun membantu dari belakang Sae. Karena Sae hebat dalam mengolah si kulit bundar, dia pun masih bisa memberikan umpan kepada rekannya tanpa kehilangan bola itu. Dan umpan itu sangat manja banget juga, bola itu menuju ke Sendo. Bola pun Sendo shooting. Gagamaru pun bisa menepis bola itu dengan refleks yang manis manja. Akan tetapi bola muntahnya masih belum aman. Bola yang bergulir ke pojok Sae dengan brilian menendang langsung ke gawang. Bola tendangan itu pun masuk ke jala gawang yang dijaga Gagamaru. Papan skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Jepang. Isagi sangat ngahulang dan kagum dengan gol Hitoshi Sae. Hitoshi Rin membangkitkan Isagi untuk jangan grogi. Udah aja kamu mah terus melihatku. Penonton mah hiraukan aja. Nanti kita bikin penonton menjadi nangis, bukan lagi gembira. Kegembiraan dari para pemain Jepang kepada Sae, tapi Sae B aja dan sombong kepada rekannya ini. Memang ini pemain attitude-nya jelek banget. Ya walaupun dia harus diakui sangat jago banget dalam mengolah si kulit bundar. Isagi pun sedikit menganalisis sedikit dari permainan tim Jepang. Asisten yang bernama Thierry, dia menilai taktiknya kalah kayaknya dari tim Jepang. Berbeda dengan sang manajer Ego yang mana dia sangat santuy banget. Ada celah yang bisa dieksploitasi dengan cara improvisasi. Ego gak harus memberikan lagi instruksi kepada pemain karena pemain tahu caranya egois. Pertandingannya kembali dilanjutkan. Isagi sangat kesulitan untuk menerobos pertahanan tim Jepang. Tapi Isagi punya harapan kepada Rin yang tadi memberitahunya untuk fokus kepada dirinya. Isagi mengirim umpan kepada Rin yang dijaga Wakatsuki. Tak lama Rin mengumpan kembali kepada Isagi. Isagi melakukan 1-2 dengan Rin dengan baik. Lawan pun terkecoh. Dikira cuma berdua, ternyata Bahira masuk untuk membantu serangan. Bahira yang pegang bola, terlihat Isagi dan Rin berlari ke depan dengan bersamaan, kayak yang lagi maraton. Di depan sudah ada Nagi yang sudah dijaga ketat oleh kedua bek Jepang. Karena cuma tersisa 2 bek ditambah Isagi dan Rin masuk ke depan, jadi 2 bek ini sedikit lengah dan ada ruang kosong untuk tim Blue Lock. Rin mendapatkan umpan dari Bahira. Dia pun langsung menendang seperti kakaknya tadi, tapi bola itu masih membentur Mister Gawang. Bola yang liar diambil Yukimiya Kenyu. Isagi di sini mengalihkan penjagaan lawan dan Yukimiya bisa melewati penjagaan.
Yukimiya mensut bola itu, tapi masih ada Oliver yang menggagalkannya. Bola yang kembali liar, Otoya bersiap untuk mengambilnya. Akan tetapi tendangan Otoya masih bisa terselamatkan. Gak menyerah begitu aja, Nagi di sini bisa mengecoh kedua pemain Jepang dengan lihainya. Nagi pun menendangnya dan terjadilah gol penyama kedudukan. Para penonton yang awalnya terkesima melihat gol Nagi, tapi setelah itu para penonton bersorak kegirangan dari tribun maupun dari live streaming. Shigaje kesal atas gol yang dilesatkan Nagi. Beberapa orang mengerumuni Nagi. Andri sangat senang dengan keadaan sekarang dan merasa nggak percaya atas permainan dari Blue Lock. Ego menjelaskan gol yang tercipta karena momen sebelumnya, improvisasi dari Itoshirin yang bisa juga disebut reaksi kimia. Namun diadaptasi karena perang mah pokoknya mah gini we. Tujuan Blue Lock karena untuk menang, jadi para pemain harus bekerja keras dan terus berusaha semaksimal mungkin. Yang mengerti dari permainan Itoshirin salah satunya Isagi. Dia bisa membangkitkan kepercayaan diri Rin. Isagi di sini berbincang sedikit dengan Rin, tapi Rin menanggapi seperti Isagi ini mengejeknya. Waktu menyisakan 15 menit lagi di babak pertama. Pertandingan dimulai kembali dengan Jepang mengambil inisiatif menyerang. Duel kakak beradik pun terjadi antara saya dan Rin. Duel mereka sangat sengit sekali sampai Rin bilang kepada Isagi untuk jangan ganggu duel ini. Rin pun bisa saya lewati dengan sedikit memakai tangannya dan juga mengolongi 2000 dari kakinya Rin. Para penonton sangat kagum melihat duel kali ini. Para pemain Jepang pun mulai membantu saya ke depan. Saya memberikan umpan kepada Sendo, tapi Nico dengan cepat mengintersep bola kiriman saya ini dan menendangnya ke depan. Dan diambil oleh si Karasu. Karasu sadar susah untuk mengirim sendirian, dia pun memilih mengumpan kepada Otoya. Karasu dan Otoya bermain 1-2 sentuhan. Daraiga tinggal diam, dia pun terus menempel si Otoya. Juga Oliver sudah bersiap untuk menghadang Otoya. Akan tetapi Otoya sangat cerdik, dia mengumpan ke sisi kanan yang ditempati Shigiri. Dengan kecepatan yang diwarisi Okto Maniani, dia pun memakai warisan larinya itu untuk mendobrak lini pertahanan Jepang. Benar aja larinya seperti Okto Maniani, dia bisa melewati back mahal sekelas Oliver. Dia lewati, penonton pun menyalangap gitu melihat Shigiri melewati Oliver. Setelah mendekati kotak penalti, Shigiri mengumpan kepada Karasu. Akan tetapi tidak terduga, tiba-tiba saya ada di belakang dan menghalau bola itu. Bola muntahan itu kebetulan ke kaki Rin. Dengan cepat Sergio Ramos atau Oliver langsung menghadang Rin. Oliver membaca beberapa kemungkinan yang akan dilakukan Rin, dan dia sudah paham apa yang harus dia lakukan. Tapi dugaan Oliver salah karena Rin menendang langsung ke gawang dengan tendangan pisangnya yang begitu bagus banget, seperti tendangan Sesko yang sekarang jadi pemain Manchester United. Tendangan itu membuahkan gol untuk Blue Lock, unggul sementara menjadi 1-2. Isagi ngahuleng melihatnya. Isagi yang mau merayakan dengan pelukan Rin menghindar, dan Isagi pun terjungkal. Dengan semangat bertambah, Isagi berjanji giliran dirinya yang cetak gol. Saya menghampiri Sendo, yang mana saya bilang yang dimana Sendo tidak menekan pada saat lawan masih di area pertahanannya. Reker handal yang gak bantuin pertahanan karena gak terima, dia pun sedikit marah kepada saya. Itoshi saya menegaskan kalau kita kalah U20 akan diganti sama Blue Lock. Ya walaupun saya tidak peduli akan hal itu, para pemain Jepang pun gak akan membiarkan itu terjadi. Waktu di babak pertama tinggal menyisakan beberapa menit aja. Timnas Jepang menyerang ke pertahanan Blue Lock dengan lebih banyak pemain. Karena ya mau gak mau mereka harus mengejar ketertinggalan ini. Isagi pun menganalisis permainan atau strategi yang Jepang mainkan. Itsume yang pegang bola terlihat ada yang meminta bola itu kepadanya. Dia adalah Chou. Chou gak berlama-lama dengan bola, dia pun langsung menendang ke arah gawang. Sep Gagamaru bagus banget, mirip Casillas dulu. Tapi bola kedua masih berbahaya. Bola kedua itu didapatkan Sae. Isagi dan Bahira langsung menjaganya. Akan tetapi Sae dengan kemampuannya dia bisa melewati dua pemain sekaligus. Dia pun mengumpan dari sisi lapangan kepada Sendo yang berdiri di kotak penalti. Alih-alih Sendo mau menunjukin kemampuannya, pada saat yang sama Rin membantu pertahanan dan bisa memenangkan duel itu. Sapuan bola itu pun balik lagi ke Sae.
Saya dengan kaki kirinya, dia menembak ke arah sisi gawang. Arius sangat bagus banget dan heroik bisa menahan tendangan yang dilancarkan saya ini. Dengan itu laga berakhir di babak pertama dengan keunggulan Blue Lock 2-1. Jadi di sini sedikit cerita di masa lalunya saya dan Rin. Saya dari kecil memang sudah jadi pemain bagus juga udah mendunia. Tapi akhlaknya dari kecil kurang. Lagi diwawancara juga tanggapannya atau jawabannya sangat tidak berattitude. Sedangkan adanya saya yaitu Rin, dia cuma ngikut-ngikut aja. Lihat aja Rin kecil, dia sukanya main robot-robotan gitu. Akan tetapi melihat kakaknya bermain jago, dia pun sadar alhamdulillah Rin pengen jadi pemain bola bukan pemain karet. Rin pun turun lapangan dan mempoli bola ke gawang sampai saya dan dirinya nggak hulang. Saya pun mengaguminya dan meminta untuk terus main bola bersama dirinya. Jangan main robot-robotan wae, biar bisa seperti saya, minimal jago kedua darinya. Kembali ke pertandingan. Di sini ibunya Isagi yang bernama Isagi Iyo dan sangat gak percaya atas permainan anaknya ini. Bapaknya yang bernama Isagi Issei malah dia mah gak begitu ngerti dengan sepak bola, tapi dia pun senang. Sedangkan emaknya Bahira Meguru dia malah kekorowokan gak jelas karena sama-sama anaknya setim, jadi mereka sekalian aja berkenalan. Maya nambah-nambah silaturahmi weatu. Beda dengan si Kiri, dia didukung dua cewek cantik sampai Otoya dan Karasu menanyakan kedua cewek ini kepada si Kiri, dan itu adalah kakaknya sendiri. Karasu pun terpesona dengan kakaknya si Kiri kayaknya. Di lorong stadion sang pelatih Jepang diinterogasi dan dimarahi pokoknya mas sama si Buratsuta. Sang pelatih tidak menyangka tim lawan bisa sejauh ini. Tapi Buratsuta gak mau tahu, juga tidak butuh alasan, pokoknya harus menang. Sedangkan di ruang ganti para pemain Blue Lock kelihatan sangat senang. Reo pun sangat kagum kepada Nagi yang bermain bagus hari ini. Sang pelatih Ego dan asisten Andri di sini dia memberikan ceramah sedikit mah biar terus ke jalan yang benar. Ego menjelaskan kalau tim Jepang di babak pertama sistem permainannya tidak jalan. Dan di timnya Rin lah yang menjadi sosok yang paling ngaruh dan dibantu Isagi. Permainan barusan berbeda dengan saat latihan, ditambah dibantu Isagi. Jadi top lah. Ego menanyakan kepada Rin kenapa melakukan hal itu. Rin menjawab kalau dirinya melewati 4 pertahanan mereka, jadi dia harus mengorbankan seseorang. Dan peran itu sangat cocok buat Isagi. Walaupun cuma jadi korban, Isagi tetap dia akan mencetak gol dengan kemampuannya sendiri. Ego memberitahu juga di babak kedua nanti para pemain harus terus menyerang gempur terus. Formasi permainan gak ada yang diganti. Cuma Ego bilang ada satu arahan buat babak kedua untuk menghancurkan timnas Jepang U20. Sementara di locker room Jepang terlihat para pemain lesu seperti gak enak body begitu. Apalagi si Sendo, dia sakit kepala kayaknya. Beberapa pemain yang percaya saya untuk mengganti siapa aja yang mau saya ganti. Tapi saya bilang gak peduli. Dia akan pulang aja rebahan sambil main FF. Saya begitu karena dirinya udah ada perjanjian tadinya sama si Oliver Ramos. Yang mana Oliver bilang kalau Jepang menang harus tanpa Shido. Dan perjanjian itu dimenangkan saya karena timnya bisa kebobolan dengan 2 kali. Saya pun berjalan pergi meninggalkan para pemain, tapi Oliver menjaganya untuk jangan dulu pergi. Oliver meminta maaf kepada semuanya kalau dia udah egois. Saya menjawab udah lambat, harusnya tadi sadarnya. Oliver pun yakin bisa menang tanpa kehadiran saya. Shido pun nyaut yang mana dirinya bilang dia kesini dan dibawa saya. Dengar itu saya pun itu yang dimaunya bermain bersama Shido. Semangat saya pun tumbuh lagi dengan duet bersama Shido di lini depan. Di lain sisi Rin lagi merenung membayangkan duel tadi sama kakaknya. Juga dia membayangkan bocilnya sewaktu di sekolah yang mempunyai impian untuk menjadi pemain sepak bola seperti kakaknya. Dan yang paling penting Piala Dunia adalah memenangkan Piala Dunia di masa yang akan datang. Semasa umuran 10 tahunan kayaknya. Mereka berdua sangat bagus banget dalam hal kerjasama. Di masa itu saya bergabung dengan akademi di Spanyol. Akademi itu pun yang terbaik di dunia yaitu Royal. Dengan begitu saya meminta nantinya Rin untuk cepat menyusul. Saya yang berangkat ke Spanyol, sedangkan Rin masih berjuang di tim Liga Jepang. Setelah beberapa lama terlihat Rin yang lagi tembakan, dia disamperin saya yang baru pulang dari Spanyol. Rin sangat senang melihat saya bermain dengan Akademi Royal dan mencetak gol. Saya memberitahu di sana banyak striker hebat, jadi dia dimundurkan ke posisi midfielder.
Mendengar itu Rin gak terima kalau saya mau jadi midfielder terbaik bukan jadi striker. Pada saat itu juga saya langsung mengajak bermain 1 lawan 1. Dan Rin sangat kesulitan untuk mengambil bola dari saya. Dalam 1 lawan 1 Rin kalah telak. Intinya mimpi untuk bermain bareng itu sangat sulit gitu merenannya. Karena di situ Rin gak mau main bola lagi aja kalau mimpi yang dulunya sama-sama tapi sekarang berbeda. Karena apa? Mental saya sekarang berbeda soalnya dia udah tahu sepak bola di luar negeri, bukan cuma di Jepang. Di sini Rin marah karena janjinya dulu bersama saya sudah sirna. Dendam yang mendalam, sekaranglah waktunya untuk menghancurkan saya. Dan inilah alasan untuk bertahan bermain bola sampai sekarang. Rin dan Isagi pas mau masuk lapangan terlihat Shido bersiap untuk main. Dengan itu inilah pertandingan sebenarnya akan dimulai. Karena Shido sekarang main, permainan pasti panas banget antara Rin sama Shido. Belum dimulai aja udah adu gesekan sampai Isagi menenangkan keduanya. Shido masuk menggantikan Wakatsuki. Isagi sadar dalam pertandingan babak kedua ini bakalan lebih menantang. Tapi dirinya akan terus berjuang untuk mencetak gol. Kick off babak kedua pun dimulai. Nico langsung tertuju kepada Shido. Dia harus terus menjaganya. Shido bekerja sama dengan saya dan di sini tanpa bola Shido melewati beberapa pemain dengan lincah. Saya langsung mengumpan kepada Shido yang tadi berlari ke depan. Shido yang pegang bola dia pun mengumpan 1-2 dengan Sendo. Sendo mengumpan ke area tengah kepada saya. Isagi yang menyangka saya akan menendang langsung ternyata di sini memilih mengumpan kepada Shido. Serangan Jepang makin bervariasi atas kehadiran Shido di lapangan. Shido yang akan mempoli di sini Nico mengganjalnya dan Nico mendapatkan kartu kuning. Shido yang awalnya emosi dia pun ditenangkan saya. Saya bilang kalau emosi dan ribut bisa jadi kartu merah. Atas tackle yang ia lakukan Nico kelihatan kesakitan di kakinya. Tapi Nico masih semangat dan mau masih main. Tendangan bebas untuk tim Jepang. Di hadapan bola sudah ada Shido dan saya. Tapi Shido meminta untuk dia aja yang menendang. Alih-alih dia yang akan menendangnya ternyata dia cuma berlari aja. Itu saya yang akan menendang dan Shido yang beralih ke arah yang kosong. Shigiri pun langsung melihat dan menjaga Shido. Bola umpan saya yang begitu bagus terlihat Shido dan Shigiri melakukan duel. Duel itu pun dimenangkan Shido dan bisa mencetak gol merubah papan skor menjadi 2-2. Isagi menilai duet Rin dan Shido sangat bagus banget. Shido yang baik dalam mencari ruang dan Rin jago dalam mengumpan. Dalam sekejap bisa menilai semuanya. Rin dan Shido sangat GG. Isagi sadar kalau tim tidak bisa menghentikannya bisa gawat, mereka bisa menang. Di sisi lain Shigiri sudah merasakan kram. Juga Nico pun kesakitannya tambah sakit kayaknya. Pergantian pemain harus cepat dilakukan. Mereka berdua digantikan oleh Mikage Reo dan Hiyori. Terlihat Shigiri menangis karena kesal dengan kramnya yang gak bisa melanjutkan permainan sampai peluit akhir. Formasi dari Blue Lock pun berubah, yang mana Hiyori menggantikan back tapi dia diposisikan ke depan. Melihat taktik baru Isagi pun berpikir harus mengubah cara bermainnya. Hiyori yang pegang bola dia pun dihadang Darai. Hiyori mengumpan kepada Karasu dan Karasu kembali mengumpan kepada Hiyori. Inilah 1-2 yang baik. Hiyori melihat udah ada beberapa pemain di depan. Tak pikir panjang Hiyori mengumpan ke arah kotak penalti. Nagi yang dapat bola dia langsung mengumpannya kembali. Cutback Nagi mau dipoli sama Isagi. Akan tetapi Oliver bisa menghadangnya. Jepang mulai melakukan serangan balik ke pertahanan Blue Lock. Reo masuk ditugaskan oleh Ego untuk menghentikan Shido. Tapi Reo fokus kedua pemain sekaligus, Sae dan Shido. Bola yang diumpan kepada Shido dengan gaya memotongnya si Oliver. Reo bisa menghalaunya. Isagi menyadari perubahan dari kedua pemain yang baru masuk ini. Kedua pemain sangat baik dalam melakukan keputusan, tinggal dirinya yang harus cetak gol dan menghancurkan Oliver Ramos. Sedangkan Shido sangat senang bisa duet dengan Sae yang menurutnya Klopp mendapatkan kebebasan yang dia mau. Pertandingan dilanjutkan kembali dengan lemparan ke dalam. Semangat juang tanpa henti dari Shido dan akan terus berjuang sampai menang. Shido yang pegang bola dia pun langsung dijaga ketat Reo. Karena jagaan yang ketat, tendangan Shido pun jadi lemah dan gampang banget diambil Gagamaru dengan satu tangan aja. Gagamaru yang langsung mengumpan ke depan di area tengah Sae pun bisa mendapatkan bola itu dan langsung mengumpan ke depan kepada Shido kembali.
Standar gak ada back yang menjangkaunya, Gagamaru keluar dari sarangnya untuk menyundul bola itu dan mengamankannya. Perasaan dan keadaan Shidou sekarang jadi aneh dan merasa ketegangan seperti menimbulkan percikan api. Bola itu Shidou tendang dengan tendangan saltonya. Gagamaru yang keluar dari sarangnya dengan mudah. Bola itu masuk ke jala gawang Blue Lock. Skor berubah menjadi 3-2. Jepang U20 unggul untuk sementara. Pelatih Jepang girang, gak karuan melihat timnya bermain bagus. Tidak cuma pelatih, para jajaran JFU juga kegirangan begitu. Shidou langsung memeluk Sai karena Sai adalah sosok yang percaya pada keegoisan dirinya. Saya memberitahu sebelum hat-trick Shidou jangan memeluk dulu. Gelo banget gol yang diciptakan Shidou ini. Situasi kalau terus begini pasti gawat. Kemenangan sudah pasti dipegang Jepang kalau terus dalam situasi ini. Andri yang pengen memberikan perubahan tapi ego nggak bisa karena sudah segini kekuatan dari Blue Lock. Isagi pun ke pinggir lapangan dan bilang dia tidak pengen pertandingan berakhir seperti sekarang. Apa yang harus dia lakukan? Ego malah menjawab bahwa Blue Lock sudah menang, yang mana sudah menguasai di babak pertama. Dan adanya Shidou ini rencana dari Ego. Ego menjelaskan kalau tim kita kalah emang pasti dirinya menghilang dan gak ada lagi Blue Lock. Akan tetapi para pemain gak begitu hilang. Contohnya Shidou, dia dilirik saya untuk menjadi bintang. Jadi dengan begitu kalian yang lain juga bisa menjadi pemain top kalau mainnya bagus di sini. Ego meminta untuk menganggap ini sudah menang. Akan tetapi Isagi berpikir dia hanya ingin menang dalam 90 menit sampai fluid berakhir. Semangat Isagi semakin membara dan terus meminta cara untuk menang kepada Ego. Ego pun akhirnya memberikan rencana yang pertama akan menjalankan rencana cadangan, yaitu sang Joker Barou akan dimasukkan. Yang menggantikan Otoya, Barou diposisikan di sayap kanan dan Hiyori mundur ke bawah. Isagi sedikit memberikan instruksi kepada Barou, tapi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sang Kapten Rin bersemangat kembali dan akan mengerahkan semua kemampuannya untuk menang. Pertandingan dilanjutkan kembali. Tim Blue Lock langsung menyerang ke pertahanan Jepang. Isagi dan Rin mengumpan 1-2 dan pada saat itu bola berpindah ke Hiyori. Dia mengumpan kembali kepada Isagi. Dengan sangat cepat Barou mengambil bola itu dan menusuk ke depan. Barou dengan mudah melewati Hayate dengan dribblenya. Di saat hampir masuk kotak penalti terlihat Isagi meminta bolanya untuk diumpan. Tapi Barou nggak mengumpan, dia terus mendribble bola itu sendirian. Isagi yang terus meminta bola, Barou di sini langsung menendang ke arah gawang dan bola itu membentur Mister Gawang. Bola muntahan itu diambil oleh Yukimiya. Yukimiya pun menggiring bola dan melewati Taipei. Dribble yang diperlihatkan Yukimiya sangat bagus banget. Bola itu pun ditendang ke arah pojok gawang. Tapi Oliver bisa menghalau bola itu dengan kepalanya. Ini pemain sangat heroik banget, bisa menyelamatkan gawangnya dari kebobolan seperti Sergio Ramos aja. Diperlihatkan kisah masa lalu Oliver. Dia yang awalnya pengen jadi striker terbaik, tapi seiring berjalannya waktu dia pun sadar bahwa kemampuan yang dia punya adalah sebagai back. Dan dia pengen menjadi back terbaik di dunia. Kembali ke pertandingan, Oliver yang bisa menghalau bola, tapi bola itu jatuh kepada Rin. Rin pun langsung dijaga ketat oleh si Oliver. Di sini yang berbeda, Isagi meminta bola kepada Rin. Dia berduel 1 lawan 1 sama si Oliver dan Oliver pun bisa memenangkan duel bersama Rin. Bola pun sekarang di kaki Sai. Para pemain Jepang langsung bergerak sedangkan Karasu menutup peluang dari Sai untuk mengumpan. Sedangkan pemain lain dari Blue Lock menghadang para pemain Jepang yang berlari ke depan. Reo yang paling disorot karena dia harus terus menghadang si Shidou. Shidou yang bisa lolos di sini, Sai langsung mengumpan kepada Shidou dan terus ditempel Reo. Terlihat Reo sedikit ketinggalan larinya. Benar aja Shidou bisa menendang bola itu ke arah gawang, tapi Gagamaru sangat heroik banget. Dia mengamankan dari kebobolan dengan cara pakai kaki seperti Wakashimatsu di film Tsubasa. Akan tetapi bola masih liar dan diperebutkan oleh beberapa pemain. Dengan ketenangan Reo, dia dengan back heel-nya bisa mengamankan situasi terkini. Dia mengirim bola kepada Nagi. Para pemain Blue Lock melakukan serangan balik ke pertahanan Jepang. Isagi yang lagi menggiring bola terlihat Barou seperti pengen mengambil bolanya, tapi dia dihalangi pemain belakang Jepang si Darai. Barou yang melebar untuk ke posisi kosong sedangkan Isagi mengumpan kepada Rin. Karena masih susah terlihat Karasu membantu penyerangan dan Rin pun mengumpan kepada Karasu.
Karasu mengumpan lagi ke Isagi. Isagi melakukan satu sentuhan aja bola dan diberikan kepada Nagi. Nagi dengan skillnya yang di atas rata-rata, dia mengumpan dengan cara Chiami kepada Isagi. Saya yang sudah tahu otak dari pemain dari Blue Lock adalah Isagi, makanya saya tahu harus terus menutup Isagi. Duel sengit antara saya dan Isagi pun tidak terelakkan lagi. Pas di udara Isagi yang mau menanduk bola itu, dia tersenggol oleh tangannya saya. Dan Isagi sedikit kehilangan keseimbangannya. Melihat Rin di sebelahnya, Isagi berusaha mengambil bola itu dan mengumpan kepada Rin. Rin tidak gampang karena dia juga dijaga ketat si Oliver. Dengan tidak terduga, Barrow berlari dari belakang untuk bisa memotong bola itu. Itulah Barrow, dia bisa memotongnya dan mencetak gol untuk menyeimbangkan skor menjadi 3-3. Karena selebrasinya membuka baju, Barrow pun mendapatkan kartu kuning. Pelatih Jepang kembali pusing, yang sekarang skor imbang lagi. Tambah si ketua yang marah-marah lagi. Sang pelatih meminta untuk bertahan, jangan menyerang. Untuk mengandalkan serangan balik aja. Saya tidak suka dengan taktik bertahan. Harusnya sang pelatih bisa membakar semua pemain yang ada. Yang mana para pemain menurut saya masih bersemangat untuk menyerang. Endo yang belum bisa berbuat apa-apa di sini, Oliver membakar semangatnya lagi untuk terus berjuang. Rin dengan pikiran dan melihat situasi di lapangan, sosok Rin adalah yang paling vital sampai ini tim bisa dia kuasai. Yang mana berarti dia melewati kemampuannya. Dengan pantang menyerah dan bertekad menjadi yang terbaik, dia nggak mau kalah dari Isagi yang sekarang bermain bagus. Seluruh pemain Blue Lock semakin percaya diri dan waktu babak kedua ini tinggal menyisakan 15 menit lagi. Pasti seru dalam sisa pertandingan kali ini karena skor sekarang sama kuat 3-3. Pertandingan berlanjut dengan bola dipegang tim Jepang. Hitoshi Sae dengan skillnya dia mudah banget melewati Isagi. Skillnya udah di atas rata-rata banget. Saya melewati dua pemain dengan sangat mudah banget. Gerakannya udah seperti Messi aja. Sampai slidingan dari Rin pun Sae masih bisa melewatinya. Rin gak menyerah begitu saja. Dia masih yakin bisa memenangkan duel ini. Dia bangkit dan mengejar Sae kembali. Sae kembali berliuk-liuk di area pertahanan Blue Lock. Yukimiya dikolongi lagi dong sama si Sae. Tackle dari Hiyori, Sae bisa menghindarinya dengan melompat. Dia sangat kuat banget dalam mengamankan bolanya itu. Aryu yang menghadang pun Sae tetap bisa mengumpan ke area pertahanan Blue Lock. Dirasa posisi Shidou kosong, ternyata ada Reo dan Rin yang udah dihadangnya. Benturan pun gak bisa terelakkan lagi. Benturan terjadi, kakinya Shidou mengenai wajah dari Rin. Reo menendang bola dari belakang sangat keras banget ke depan. Bola itu menuju kepada Nagi. Isagi pun berlari ke depan mencari ruang kosong. Dia ditemani sama Bahira yang ikut naik ke depan. Pada saat itu Nagi mengumpan kepada Isagi. Rin terlihat masih di belakangnya. Isagi melakukan 1-2 dengan Bahira. Isagi terasa nyaman bermain 1-2 dengan Bahira. Barrow yang mau merebut bola dari Isagi, di sini Bahira yang mengambilnya karena mau bener. Bahira pun mengiring bola itu dan melewati Neru TP. Tidak cuma Neru yang dilewati, si Gondrong pun Bahira lewati. Dan sekarang menyisakan Oliver. Bahira mencoba melewati Oliver dengan bola dipacual begitu. Dan duel 1 lawan 1 melawan penjaga gawang, Bahira memenangkannya. Akan tetapi bola yang harusnya gol, di sini Sendo berusaha untuk mengamankan bola itu. Penyelamatan heroik pun dilakukan Sendo. Bola dari Oliver diumpan kepada Sae. Sae dihadang 2 orang sekaligus, tapi karena dia cerdik, dia memakai gaya melewati mereka dengan cara Bahira tadi. Bolanya dipacual. Tim Jepang melakukan umpan bola atas, tapi secara dekat gitu. Kisune yang mensuting Reo bisa menghadangnya. Bola muntah itu pun disut kembali oleh Sendo. Nagi bisa membloknya. Walaupun mereka jadi tidak gol, bola itu sekarang berada di kaki Sae. Isagi yang mengambilnya. Sae mengeluarkan trik mengumpan kepada Oliver yang tiba-tiba ada di depan. Dengan tendangan warisan Sergio Ramos, bola itu masih bisa ditahan Rin. Si gendut sangat gregetan banget melihat pertandingan ini. Waktu pertandingan kali ini cuma menyisakan 5 menitan lagi. Sekarang sepak pojok yang akan diambil Sae. Sae mengumpan dengan bola tanggung sampai semua orang yang gak bisa membacanya. Shidou yang mempunyai kesempatan bola kiriman Sae pun di sini masih bisa Isagi baca dan bisa membuangnya. Pada saat itu Rin sadar kalau rekan satu timnya ini mengikuti permainan dirinya. Jadi dia tidak sendirian.
Waktu tersisa cuma 2 menitan lagi. Tim Blue Lock langsung melakukan serangan balik dengan Rin yang merebut bola dari Hiyori. Dengan muka yang berbeda, dia terus menggiring bola itu sendirian. Isagi yang meminta untuk bekerja sama, tapi Rin sekarang berbeda, kelihatan gak mau. Dia pengen sendirian gitu. Rin terus menggiring bola melewati TP. Setelah itu baru Rin mengumpan kepada Isagi, sembari dia langsung berlari ke depan. Isagi langsung mengumpan lagi kepada Rin. Kazuma sudah siap menghadangnya. Dengan skill dan fisik yang kuat, Rin bisa melewati si Kazuma. Satu back lagi yang harus Rin lewati, yaitu si Sergio Ramos. Oliver menganalisis permainan Rin yang naik 1 level. Di sini Shidou membantu pertahanan. Isagi yang meminta bola, tapi kelihatannya si Rin mau menendang langsung. Akan tetapi sangat tidak terduga, Rin mengecohnya dulu, baru lalu dia menendang langsung ke arah gawang. Tapi kiper Jepang bisa menepisnya. Bola diambil alih oleh Sae. Sedangkan tambahan waktu cuma dikasih waktu 1 menit saja. Saya yang pegang bola, Shidou langsung berlari seperti lagi ngotok layangan. Saya dengan lincah melewati si Barou. Tidak cuma Barou, Nagi pun saya lewati dengan behilnya. Rin gak tinggal diam, dia langsung menghadap saya untuk menjaganya. Duel yang sangat epik pun terjadi antara saya dan Rin. Rin yang dari awal suka kalah duel berbeda dengan sekarang. Dia bisa menandingi sang kakak. Saya yang mau menggocek, tapi Rin bisa membloknya dan bola itu pun melambung. Bola itu pun diambil Isagi dengan cannon shootnya. Karena tembakannya kencang banget, gol pun terjadi. Atas gol itu terlihat para pemain penonton sangat semeringah banget melihat hal itu. Ini seperti bukan laga uji coba, melainkan seperti partai final antar RT. Begitu serunya dan panas. Dengan bersamaan peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan oleh Kazuki Ito. Para pemain Blue Lock merayakan kemenangan ini. Apalagi Isagi sangat puas banget atas gol penentu yang ia lakukan. Sementara pemain Jepang sangat lesu banget. Sai dan Shidou terlihat ada gesekan dan memanas saling menyalahkan. Oliver nyamperin Isagi dan dia sangat respect banget dengan memberi selamat kepada tim Blue Lock. Rin pun disamperin kakaknya Sae. Saya tidak menyangka Blue Lock mempunyai striker hebat. Yang tidak lain lagi itu Isagi. Adanya dia di negara bisa berubah untuk kedepannya. Setelah itu terlihat Isagi diwawancarai. Reporter menanyakan gimana perasaannya setelah game ini berakhir. Dengan gugup Isagi menjawab, ia bahagia. Harapan kedepannya untuk Isagi ialah menjuarai Piala Dunia U20 plus dia yang jadi pemimpinnya alias kapten. Setelahnya para pemain menghadap ke penonton untuk mengucapkan terima kasih. Para penonton bertepuk tangan atas apa yang mereka tonton, sangatlah seru.